Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bicara tentang median. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah menentukan nilai median. Median adalah nilai tengah dari data yang telah diurutkan menurut besarannya. Jadi median ini, langkah pertama yang kita perhatikan adalah datanya diurutkan dulu. Diurutkan dari yang terkecil sampai yang besar. Kemudian kita cari nilai tengahnya. Untuk mencari nilai median ini, datanya bisa berbentuk data tunggal dan juga bisa berbentuk data kelompok. Median pada data tunggal, datanya bisa berupa data ganjil dan bisa juga datanya genap. Untuk data ganjil, maka mediannya terletak pada data di tengah atau data ke n ditambah 1/2. Jadi mediannya adalah x n tambah 1/2. Jadi x ini menunjukkan urutan data yang keberapa dia. Berikutnya untuk data genap, maka mediannya terletak di antara data ke n/2 dan data ke n/2 ditambah 1. Atau kalau kita mencari mediannya adalah x n/2 ditambah x n/2 tambah 1/2. Jadi kita cari rata-ratanya di antara kedua data tersebut. Sebagai contoh, tentukanlah median dari data di bawah ini. Soal nomor 1, datanya berupa angka 2, 3, 2, 4, 2, 6, 4, 3, 2. Soal nomor 2, datanya 3, 2, 4, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 4. Oke, kita jawab. Untuk menjawab nomor 1, kita perhatikan datanya ini belum terurut. Jadi ada yang kecil, besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil, 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 kecil. Nah, jadi datanya kita urutkan dulu. Dari yang terkecil hingga terbesar. Kita perhatikan angka 2-nya. 1, 2, 3, 4. Jadi angka 2-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang angka 3-nya. 1, 2. Jadi angka 3-nya ada 2. 1, 2. Angka 4-nya 1, 2. Berarti angka 4-nya ada 2. 1, 2. Angka 6-nya hanya 1. Kita tulis angka 1. Oke. Data ini kita hitung. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi banyaknya data ada 9. Yaitu bentuk bilangan ganjil. Nah, kalau bilangan ganjil, maka medianya adalah urutan data yang X 9 tambah 1/2. 9 tambah 1, 10 bagi 2, 5. Berarti urutannya adalah data yang kelima, yaitu nilainya 3. Kita lihat ya, data yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Ini angka 3. Ya, ini angka 3 kita peroleh berdasarkan urutan yang ke-5. Berikutnya soal nomor 2. Kita perhatikan datanya belum urut. Jadi syaratnya mencari median datanya diurutkan dulu. Ya. Kita lihat angka 2-nya. 1, 2, 3. Jadi 2-nya ada 3. 1, 2, 3. Angka 3-nya 1, 2. Ada 2. 1, 2. Angka 4-nya 1, 2, 3, 4. Jadi angka 4 ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Angka 5-nya hanya 1. Ya, 1.
Kita hitung datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, banyak data ada 10, yaitu genap. Nah, sehingga medianya adalah sebagai berikut. Ya, datanya yang 10 per 2, yaitu 5, data ke-5, ditambah 10 per 2 ditambah 1, ke-6, data yang ke-6. Berarti data ke-5 ditambah data ke-6 dibagi 2. Data ke-5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang ketiga nih. Ini yang ketiganya. Data ke-6, yang keempatnya. Berarti 3 tambah 4 bagi 2. Sama dengan 3,5. Berarti mediannya adalah 3,5. Ini cara mencari median pada data tunggal. Selanjutnya, median pada data kelompok. Untuk menentukan median data kelompok, dapat menggunakan rumus seperti ini. Ya, median sama dengan ME sama dengan TB plus setengah N dikurang FK per F. ME itu median yang kita cari. TB, tepi batas bawah kelas median. N merupakan jumlah frekuensi. FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ingat nih ya, sebelum kelas median. F, frekuensi kelas median. Oke, supaya tidak bingung, kita kasih contoh. Tentukanlah median dari data di bawah ini. Nah, ingat, ini merupakan data kelompok karena dia menggunakan interval. Nah, setiap intervalnya selalu sama. Oke. Jadi, distribusi frekuensi tinggi badan. Oke. Nah, untuk menjawab ini, kita harus membuat tabel frekuensi kumulatif. Ya. Jadi, caranya adalah kita jumlahkan dari atas sampai ke bawah. Dari mulai yang ketiga, 3, kita tulisin yang ketiga. 3 tambah 8, ini 11. Ditambah 9 lagi, 20. Ditambah 15 lagi, jadi 35. Ditambah 13 lagi, menjadi 48. Ditambah 12, menjadi 60. Nah, inilah cara menentukan tabel frekuensi kumulatif. Selanjutnya yang kita cari langkah pertama adalah menentukan nilai N. Nah, N-nya ini 60. Ya. N-nya 60 ya. Nah, ini kelas mediannya. Ya. Jadi, karena 60, maka setengah N itu adalah 30. Jadi, nilai 30 itu berada pada kelas 160 sampai 164. Kita lihat di sini. Ya, kita perhatikan progresi kumulatifnya. Pada kelas pertama 1 sampai 3, ya, 1 sampai 1 2 3 sini kelas pertama. Pada kelas kedua 4 5 6 sampai 11. Ini. Pada kelas ketiga dari 12 sampai 20. Kelas keempat 21 22 sampai 35. Berarti 30 di sini tempatnya. Nah, maka setengah N itu adalah 30. Di sini ya. Kemudian kita ingat kembali cara mencari tepi batas bawah. Ya, kemarin sudah kita pelajari ketika mencari modus. Ini kelas bawah dikurangi dengan 0,5. Ya. Hasilnya adalah 159,5. Berikutnya FK. FK tadi adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ya, jadi ingat, frekuensi kumulatifnya ini tabelnya. Kalau ini kelas median, maka yang sebelumnya yaitu di atasnya. Nah, ini 20. Nah, begitu ya. Jadi ini kelas median. Yang sebelumnya adalah nilainya 20. Kemudian F, yaitu frekuensi. Ini 15. Maka, berdasarkan rumusnya,
Ya, mencari median adalah TB-nya tadi 159, ini 159, setengah N, ini setengah N ya 30, tulis 30, FK, ini FK 20, kita tulis F, frekuensinya 15, ya. Ini kan frekuensi ya, ini kan mediannya 15. Nah, ini 15. Ini kita sederhanakan, 30 dikurang 20, 10, 10 per 15, itu 0,67. Ya, kita 2 per 3, 2 per 3 itu 0,67. Kita jumlahkan, 159,5 ditambah 0,667. Hasilnya adalah 160,17. Jadi medianya adalah 160,17. Nah, beginilah cara menentukan median pada data kelompok. Untuk menambah wawasan, tentukanlah median dari data di bawah ini. Ya, ini datanya. Ini merupakan data distribusi frekuensi berat badan pada data kelompok. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.